Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan jelasin soal molting. Jadi ada beberapa video kemarin aku kan janji untuk jelasin soal molting ya. Jadi aku akan jelasin molting itu apa, terus kapan lobster itu akan molting, dan kegunaannya apa, dan hormon-hormon apa aja yang menyebabkan si lobster ini akan molting. Jadi kita akan ngomong pertama dulu, yaitu fase molting itu selalu akan dialami pertumbuhan lobster ketika mencapai ke ukuran tertentu setiap tahunnya. Lobster air tawar terutama. Kenapa kok kayak gitu? Jadi dia ini kan hewan krustasea. Jadi krustasea ini hewan yang memiliki exoskeleton, ya pokoknya kerangka tulang luar, intinya gitu, kerangka tulang luar. Kenapa kok dia perlu molting? Karena ketika mencapai ukuran tertentu, badannya ini udah nggak cukup untuk pertumbuhan kulitnya itu sudah tidak mencukupi untuk mengikuti pertumbuhan badannya, jadi dia harus molting. Nah, yang membuat fase molting itu sebenarnya itu dia dapatkan dari kandungan kalsium di dalam air sama kandungan mineral-mineral lain yang ada di dalam air, ya di dalam ekosistemnya gitu loh, dan mungkin juga dari konsumsinya. Ada dua hormon sih sebenarnya teman-teman, yang ini aku mau sampaikan sih, tapi supaya pembahasannya agak enak, aku akan jelasin secara simple dan supaya lebih mudah dipahami. Pertama, kita akan melihat berdasarkan size-nya ya. Size itu dia mulai dari size 1 sampai size 6. Nah, size 1 sampai size 6 itu pun dibagi jadi dua tipe, yaitu si lobster ini masih dalam hitungan bibit, kemudian dalam berikutnya adalah hitungan untuk indukan atau konsumsi. Pada basically indukan dan konsumsi itu sama. Cuman kenapa kok ada yang namanya fase konsumsi, ada yang fase keindukan? Nah, ini nanti aku jelasin di video berikutnya. Kenapa kok ada yang namanya indukan, kenapa ada yang konsumsi. Oke, balik lagi ya soal size. Ketika lobster itu pertama kali bertelur, dia masih size 1, itu probabilitas untuk ganti kulitnya lebih sering teman-teman. Jadi kita sarankan untuk pemberian pakan yang relatif lebih cenderung kaya akan protein, dan juga kaya akan mineral yang ada di situ. Sebenarnya dia akan ngambil dari kolamnya. Jadi kalau kolamnya bagus sih dia akan menyerap mineral dari situ. Kemudian nanti kalau dia sudah masuk fase indukan, yang berarti dia berukuran 4 sampai 6 inci, kita anjurkan untuk memberikan pakan yang relatif seimbang antara pakan hewani sama pakan nabati. Kenapa kok kayak gitu? Aku gak bisa jelasin di video ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detailnya bisa gabung sebagai mitra kita nanti. Kenapa kok harus nabati dan hewani? Dan kita adalah satu-satunya yang menganjurkan bahwa menghindari pakan pelet. Pakan pelet kenapa? Satu, jelas dibuat oleh pabrikan, dan pabrikan pasti sudah akan menghitung FCR-nya, feed cost ratio, yang menyebabkan panennya teman-teman, keuntungan panen teman-teman itu semakin berkurang karena feed cost ratio-nya sudah terhitung. Jadi ya udah, teman-teman akan dapat segitu doang gitu ketika panen, bengkak di biaya pakan. Nah, pakan yang bisa dipakai adalah pakan yang hewani dan nabati untuk fase indukan. Ngomongin soal hormon yang ada di lobster air tawar, itu sebenarnya ada dua hormon teman-teman. Yang pertama itu hormon ECDSIS, pokoknya ECDYSIS, ya gitulah, hormon ECDSIS, sama satu lagi hormon namanya MIH. Hormon MIH itu adalah namanya, kalau bahasa Jawanya itu hormon mold inhibiting hormone. Jadi dua hormon ini itu hormon yang dimiliki oleh si lobster ketika dia akan berusaha untuk ganti kulit. Hormon ini dibutuhkan lobster untuk ketika dia akan ganti kulit. Jadi ini penjelasan singkatnya ya. Si ECDSIS ini adalah hormon yang memicu untuk pergantian ganti kulit. Sementara untuk hormon MIH ini adalah hormon yang menghambat proses ganti kulit. Ketika dia proses ganti kulit,
ada beberapa fase di mana hormon ini sengaja untuk ditekan, dan ini adalah yang biasa praktek dilakukan untuk teman-teman pembudidaya kepiting untuk bikin kepiting soka. Nah, teman-teman mungkin pernah nyoba ya kepiting soka yang gembuk-gembuk, apa ya, empuk yang biasanya teman-teman bisa makan sama cangkangnya. Itu dia mengurangi kadar hormon MIH. Caranya gimana? Dengan memotong kaki-kaki yang ada di kepitingnya itu, jadi disisakan kaki yang ini gembuk-gembuk kan ada kayak gini nih kepiting nih. Nah, kaki ibarat kelingking ini, kelingking, jadi yang buat apa ya, kepitingnya itu lari-lari, jadi cuma disisakan kaki yang itu doang untuk menghambat, untuk mengurangi hormon MIH itu tadi. Sementara kalau di lobster itu biasanya yang cara yang bisa dilakukan adalah memotong salah satu mata yang ada di lobster, tapi ya sakno lah. Nah, dua hormon ini antara acidosis dan MIH, dua hormon ini ya, yang si acidosis ini adalah hormon yang memicu untuk proses terjadinya ganti kulit. Sementara hormon MIH ini adalah hormon yang menghambat proses pergantian ganti kulit. Dua hormon ini itu dipengaruhi juga dengan salah satu organ lobster yang ada di dalam lobster, itu namanya gastrolit. Jadi aku sebenarnya ya agak lucu aja sih kalau misalkan ada orang yang mau jual batu gastrolit, batu mustika lobster. What? Batu mustika lobster dijual di Tokopedia, di Bukalapak dan lain sebagainya. Batu ini itu sebenarnya nggak ngefek apapun, karena itu cuma organnya si lobster. Caranya adalah dengan dia setelah proses ganti kulit, untuk menangkap mineral yang dibutuhkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan lobster itu sebelum ganti kulit. Organ itu akan menyerap kandungan mineral dan kalsium yang ada di kolam. Jadi si gastrolit ini itu ada di sini nih, ada di tengkuk lehernya si lobster. Jadi fungsinya apa gastrolit? Kalau misalkan itu sebenarnya adalah kumpulan mineral dan kalsium yang ada. Jadi untuk sampai sekarang sih belum ada penelitian yang secara spesifik untuk mengecek kadar gastrolit ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyanggah atau teman-teman mungkin pernah tahu, ada kok mas penelitiannya dari teman-teman dari ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar artikelnya ya. Jadi jangan benar-benar artikel yang proven, jangan dibikin dari artikel dari website, blogspot dan lain sebagainya. Benar-benar artikel dari sebuah lembaga penelitian. Karena setauku juga masih belum ada sih. Setauku sih ya, atau mungkin pendidikanku aja yang cetek, jadi nggak tahu kalau misalnya udah ada penelitian atau kayak gimana. Karena setauku sih nggak ada. Jadi fungsinya batu itu ya hanya sebagai organnya aja. Ketika nanti udah copot, itu nanti kayak biasanya di kolamnya itu bakal ada sisa batu gastrolit. Itu ada dua karena satu lobster itu biasanya ada 2 pasang. Jadi kayak gitu. Fungsinya apa? Adalah untuk proses ganti kulit lah, supaya ganti kulit itu lancar. Kolam yang ada di budidayanya harus dimulai diisi kandungan kalsiumnya. Mungkin teman-teman ada yang ini, aku sebenarnya ada ramuan untuk kalsium, tapi nggak aku share di sini sih. Buat apa juga gitu. Ya, kandungan kalsium itu memang cukup penting ketika proses si bibitnya itu antara usia 1 inci sampai mengarah ke 3 inci. Tapi kalau komposisinya terlalu banyak, bahaya nanti di dalam ada takarannya gitu loh. Jadi itu dulu teman-teman soal gastrolit dan juga soal molting, proses molting. Karena proses molting itu sudah biasa. Kadang proses molting pun juga akan terjadi ketika si lobster indukan ini selesai proses adaptasi. Tanda-tandanya biasanya dia mau molting. Oh ya, untuk betina efeknya apa? Betina ketika dia fase molting terjadi, nantinya dia akan memiliki kapasitas telur yang lebih banyak. Jadi kapasitas telurnya dia bisa lebih banyak, lebih besar untuk menampung telur ketika dia sudah menetas. Jadi sementara itu dulu, sorry banget kalau misalkan apa yang aku jelasin kurang jelas ataupun terlalu ngelambiar, karena memang
untuk fase penelitian soal gastrolit ini menurut aku sih masih belum ada. Jadi aku minta tolong untuk kalian yang tahu soal itu bisa komen di kolom komentar. Pada dasarnya dua hormon itu sih yang memang mempengaruhi proses budidaya lobster air tawar. Proses molting di lobster air tawar. Dan teman-teman perlu mengetahui agar apa ketika penanganannya pas. Nah, nanti berikutnya di next video aku akan jelasin soal kemarin kan kita sudah jelasin soal ini ya, adaptasi tahap awal ya. Nah, di fase-fase berikutnya, jadi nanti teman-teman kalau mau nonton bisa ya scroll aja deh di videonya, ada kok, nggak aku ini kan, atau teman-teman mau lihat di playlist juga bisa. Setelah proses adaptasi, yang langkah selanjutnya adalah pemindahan ke kolam pemijahan. Nah, nanti akan kita jelaskan secara bertahap pemijahannya seperti apa, bertahap aja sih, pokok-pokoknya aja. Cuman memang aku nggak bisa share secara lebih detail. Aku akan share ke teman-teman yang bergabung sebagai mitra sih. Tapi aku harap sih pakem-pakemnya teman-teman sudah paham. Jadi paling nggak teman-teman yang ada di luar bisa budidaya juga. Oh iya, untuk kebutuhan teman-teman budidaya lobster, misalkan teman-teman butuh apa, teman-teman bisa cek Tokopedia-nya ya, linknya sudah aku taruh di description box di bawah, jadi bisa dicek. Untuk saat ini sih masih yang aku upload masih soal probiotik, aku belum upload soal daun ketapang, aku belum upload garam ikan, aku belum upload soal pupuk, aku belum upload soal terpal, pompa, dan lain sebagainya. Ya bertahap ya, semoga aja nanti YouTubeku juga tambah gede, nanti akan aku share satu-satu sih. Ya mungkin sementara soal videonya akan tambah panjang kayak gini sih. Semakin lama banyak subscriber, aku akan lebih bersemangat untuk bikin video yang lebih detail lagi. Jadi itu dulu video kali ini. Thank you banget buat yang nonton. Untuk yang suka bisa klik like, yang nggak suka bisa dislike aja, nggak apa-apa karena aku fokus untuk sharing edukasi aja. Thank you teman-teman. Aduh, ketatap. Aduh, dengkulku ketatap.